saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Gimana saya? Iya Pak ya? Yohanes Pak Utara ya? Iya. PT Aji Sarana Nafas di tahun 2015. Posisi terakhir saya sebagai agency sales manager. Jadi saya bertugas untuk menawarkan produk dari mana. Bagaimana keterkaitan saksi dengan perihal pembayaran kompensasi saksi sebagai sales atau agency, dan bagaimana status pembayaran saudara dengan wanita? Ya, karena saya berada di dalam agensi pemasaran, jadi sifatnya bukan pegawai tetap, tetapi freelance. Jadi mendapatkan kompensasi berupa komisi untuk produk yang berhasil saya tawarkan atau saya jual pada nasabah, dan saya juga mendapatkan authorizing untuk penjualan agen yang berada di dalam tim saya. Sejak tahun 2015 kurang lebih. 2015 Iya. Dan sampai sekarang masih apa udah? Masih. Nah, sejak mulai bergabung ke Wanarta, berapa nasabah yang Ibu miliki? Kalau sekarang udah nggak terlalu banyak. Terus terang memang Sebelum pemblokiran berapa nasabah? saya nggak ingat jumlahnya. Itu banyak ya. Bu? Iya. Nah, setelah diketahui bahwa aset dari Wanarta sendiri masuk dalam penyitaan, apa yang Ibu jelaskan kepada para nasabah untuk meyakini bahwa ini loh Wanarta sedang dalam proses seperti ini? Iya. Selain dari surat edaran dari Wanarta kan selalu mengeluarkan surat edaran resmi sejak pemblokiran itu terjadi. Jadi itu, dan memang ya saya menjelaskan ke nasabah satu persatu kondisi saat ini Wanarta apa yang terjadi, dan udah nggak bisa lagi untuk sementara waktu tidak bisa membayarkan kewajiban mereka kepada para pemegang polis. Nah, dalam persidangan tadi tentang sejauh mana yang Ibu ketahui, komentar Ibu sendiri yang ingin Ibu sampaikan? Iya, karena memang terus terang saya ingin sampaikan bahwa memang yang diblokir itu kan memang superkening efek Wanarta, memang atas nama Wanarta. Tapi saya tadi di persidangan saya ingin menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah premi yang disetorkan oleh nasabah yang dikelola oleh Wanarta. Jadi Wanarta ini adalah perusahaan asuransi, jadi dia pasti hanya sifatnya mengelola dana nasabah. Jadi ketika yang disita atas nama Wanarta, ya berarti itu dana nasabah yang disita begitu. Walaupun memang tidak tertulis nama yang di superkening efek itu per nasabah ya. Iya. Kalau harapan saya berharap melalui persidangan ini nasabah bisa menyuarakan haknya, jadi bisa mendapatkan kembali dana mereka, dana yang sudah dikumpulkan puluhan tahun dengan jerih susah payah ya, dan seharusnya memang segera dikembalikan kepada nasabah. Begitu banyak yang sudah menderita, sudah kurang lebih 15 bulan ini hidupnya sangat menderita karena udah nggak bisa cair, nggak dapat manfaat nilai tunai gitu. Bahkan yang sudah meninggal juga tidak bisa lagi melakukan klaim, juga masih belum bisa cair sampai saat ini seperti itu. Saya nggak tahu ya, saya kurang tahu, tapi dalam tim yang saya kenal ada nasabahnya juga bahkan yang berjualan keliling dan terjatuh ketika naik kendaraan kemudian meninggal juga sampai saat ini belum cair seperti itu. Silakan komentarnya Pak. Tujuannya dengan menghadirkan saksi, pertama ada saksi fakta, yaitu mewakili keprihatinan dan kesedihan para nasabah ya, karena mereka sudah membeli polis asuransi, bergabung dengan perusahaan asuransi yang resmi, yang terdaftar, yang diawasi oleh OJK, dan perusahaan ini sudah berjalan 46 tahun dan selama ini berjalan baik ya, yang diketahui oleh nasabah seperti itu. Ternyata pada tahun 2020 oleh kejaksaan terjadi pemblokiran investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut di tahun 2020 akibat daripada pemblokiran, dan kemudian diputus di dalam persidangan kasus Jiwasraya Benu Cokro. Padahal asuransi yang tadi saya sebutkan ini adalah Wanarta yang tidak terlibat, dalam arti tidak ada tersangkut menjadi tersangka
Jadi perusahaan baik direksi maupun manajemennya maupun siapapun dari Wana Arta tidak ada yang tersangkut dengan perkara dalam persidangan menjadi tersangka dalam perkara Jiwasraya. Nah, terus terang yang menjadi keheranan bagi para nasabah ini sudah kita ada total 46 orang yang untuk perkara ini. Kalau yang lain berarti banyaknya ada 26.000 orang kalau nggak salah saya dengar. Nah, itu mereka itu sangat sedih setelah menabung bertahun-tahun. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang sampai menjual aset karena mereka kan mau mendapatkan semua, kita kan tentu ingin mendapatkan kestabilan income ya. Nah, dengan apalagi orang-orang yang sudah tua ya, dengan menanamkan uang di satu perusahaan, mereka berharap akan mendapatkan income tetap lah. Paling nggak mereka nggak harus pusing-pusing lagi atau berdebar-debar karena buat bayar listrik besok apa, buat bulan depan apa. Nah, mereka mengamankan itu semua dengan menanamkan uangnya di dalam perusahaan asuransi. Nah, kemudian ternyata uang tersebut dirampas dan itu sangat menyedihkan. Dan itulah kemudian mereka setelah dirampas yang tahu menghubungi adalah agensi, ya, agen marketingnya asuransi. Mereka tanya terusnya nasabah nih, gimana uang kami? Karena pertama mereka jarang sekali namanya nasabah asuransi itu langsung ke kantor perusahaan asuransi. Biasanya mereka menjadi bergabung dengan menjadi pembeli asuransi itu melalui agen. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, mereka sangat sedih sekali dengan hal itu. Kemudian mereka kaget karena mereka sudah pergi ke perusahaan asuransi, sudah menanamkan investasi di asuransi yang resmi, yang legal, yang diawasi, dan selama ini menurut tadi kita dengar dari agennya ini tidak pernah gagal bayar, ya, sehingga apalagi 5 tahun terakhir tidak pernah gagal bayar, sehingga mereka semua ya sekarang kesusahan. Ada yang harus jual dari pensiunan, yang harusnya tadi sudah tinggal menikmati masa tua, sekarang harus jualan roti. Ada yang harus jadi kasir, ya, kasir di toko-toko bangunan karena harus ternyata uang mereka hilang. Nah, ini yang kami sedihkan bahwa ternyata para nasabah ini yang sudah bekerja dan menanamkan uangnya untuk hari tuanya ternyata tidak bisa menikmati. Nah, itulah kami hadirkan di sini, dan ini dari Malang. Kemudian yang terjadi, kami berharap dari persidangan ini, dari saksi ini, semoga menjadi perhatian baik kepada OJK maupun bursa maupun Dewan OJK IKNB asuransi dan OJK pasar modal untuk mencari penyelesaian. Dan kami kalau para nasabah berharap tanpa bermaksud untuk intervensi ya terhadap majelis hakim, semoga doa para nasabah lah supaya majelis hakim itu mengabulkan permohonan daripada kami yang sedang menangani ini, karena satu-satunya jalannya yang dimungkinkan oleh undang-undang adalah yang kami lakukan, karena ini sesuai dengan undang-undang Tipikor pasal 19, dan inilah yang kami tempuh. Karena kami bersyukur para nasabah yang menjadi klien kami ini adalah klien nasabah yang menghormati hukum. Jadi mereka tidak mau melakukan anarkis, tapi mereka sudah tua-tua banyakan, jadi mereka menempuh melalui jalur hukum. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan harapan dan doa daripada nasabah. Semoga bisa dikabulkan permohonan ini agar para nasabah yang banyakkan sudah pensiun, sudah tua, kemudian bisa menikmati hari tuanya tanpa harus bekerja lagi. Artinya bekerja dalam arti mereka bisa menikmati bersama cucunya, bersama pelayanan sosial lainnya. Itu. Kalau untuk dari pihak termohon, hasilnya kejaksaan kan mengatakan bahwa tidak semua asetnya disita. Nah, gimana ini? Kalau itu terus terang karena kami dari pihak nasabah, kami tidak mengetahui mengenai detailnya. Kami hanya menyampaikan bahwa kenyataannya tidak dapat sama sekali nasabah yang bergabung menjadi pemberi kuasa kepada kami tidak mendapat sama sekali uang sejak terjadinya penyitaan itu di bulan Januari itu, terutama Februari setelah efek daripada penyitaan tersebut. Itu yang terjadi. Akhirnya sidang selanjutnya, Pak?
Habis ini minggu yang akan datang akan dihadirkan saksi dari ahli untuk asuransi. Dan kemudian ada ahli untuk pidana, karena pemahamannya adalah kita melihat bahwa ini adalah perkara pidana, ya, pidana, sehingga ada ahli pidananya menyangkut dengan perusahaan asuransi, ya, yang terjadi perusahaan asuransi menjadi korban, nasabah asuransi. Kemudian oleh karena itu kita hadirkan juga saksi dari ahli untuk bidang asuransi. Jadi yang akan datang kami akan hadirkan hari ini itu. dua dari saksi mana aja tadi Pak? Hari ini yang tadi kan saksi fakta pertama, yang kedua adalah ahli dari pasar modal. Ini dari pasar modal itu. Terima kasih. Dengan adanya yang tadi saya sampaikan bahwa kami berharap dan doa tentunya, ya, bukan mengintervensi, dengan doa dan harapan dalam doa, semoga majelis ataupun proses ini berjalan dengan benar dan mendapat permohonan kami diterima oleh majelis. Itu hanya harapan doa, bukan untuk mengintervensi, itu hanya harapan.